就有护佑弟子的职责。你算什么东西？你教训太深刻了，又学了新的禁忌宝术。也无用。Cerita ini berlanjut dengan Shihao yang bertemu dengan ketiga teman lamanya, yaitu adanya kelinci Tain, lalu Chang Yusen dan juga Kong Kyuju. Shihao bertanya kepada mereka bagaimana mereka mengetahui kalau dirinya berada di tempat ini. 你们怎么知道我在这儿的？ Mereka bertiga pun memberitahu kalau mereka telah mendengar kabar dari Shihao yang telah mengalahkan anggota Istana Surgawi. Hal itu membuat mereka semua kagum kepada Shihao dan memutuskan untuk bertemu Shihao di sini, merayakan keberhasilan dari Shihao. Dan juga waktu Kong Kyunju berada di Akademi Tianxuan, melihat adanya Dichong yang bersama dengan Yue Chan berada di Akademi Tianxuan, yang sepertinya mereka berdua sedang mencari seseorang. Shihao yang mendengar itu pun sadar kalau mereka berdua sedang mengincar Qingyi, yang dimana Yue Chan akan mengambil Qingyi yang merupakan tubuh sekundernya agar mereka bisa menyatu kembali. Shihao yang mendengar itu pun sangat panik dan dengan segera ia pun pergi ke Akademi Tianxuan. 好像是来找天仙书院要人。好一个不吃荤的兔子！地冲也来天仙书院了。 Sedangkan di Akademi Tianxuan terlihat adanya Dichong dan juga Yue Chan yang telah berada di sana. Kedatangan mereka berdua juga bersama dengan para pasukan dari Akademi Surgawi. Dichong mengatakan kepada anggota Akademi Tianxuan kalau kedatangan mereka ke sini adalah untuk menjemput Qingyi. Yue Chan juga mencoba untuk membujuk Qingyi agar Qingyi mau ikut bersama dirinya menyatukan tubuh mereka berdua menjadi satu kembali, agar mereka berdua bisa melengkapi kekurangan mereka dan bisa menjadi makhluk yang sangat kuat. Tetapi Qingyi mengatakan kalau dirinya tidak mau bergabung bersama Yue Chan. Dirinya adalah dirinya, sedangkan Yue Chan adalah Yue Chan. Mereka sekarang sudah menjadi dua orang yang berbeda. Dichong sangat kesal kepada Yue Chan dan mencoba untuk memaksa Yue Chan ikut bersama mereka. Tetapi di saat itu untungnya adanya Shihao yang menghentikan Dichong, mengatakan Dichong telah seenaknya mengganggu wilayah lain. 就有护佑弟子的职责。你算什么东西？ Anggota dari Akademi Tianxuan yang melihat Shihao datang ke sini pun merasa kebingungan. Kenapa Shihao mencoba untuk melindungi Qingyi? Tetapi murid lainnya memberitahu kalau sebenarnya dulu Shihao telah bertarung melawan Dichong, yang dimana pada pertarungan alam rahasia Yuantian, Shihao telah berhasil mengalahkan Dichong. Makanya Shihao berani untuk berhadapan lagi melawan Dichong. Lalu Shihao pun mengajak kepada Qingyi untuk terbang bersama dirinya. Dan di saat itu Shihao memegang pinggangnya Qingyi, membuat Yue Chan pun juga ikut bisa terasakan dari sentuhannya Shihao, karena tubuh sekunder dan juga tubuh primer akan saling merespon jika mereka berdua saling berdekatan. Jadinya Yue Chan juga bisa merasakan sentuhan dari Shihao yang sedang menyentuh kepada Qingyi. Dichong yang sudah sangat kesal kepada Shihao atas kekalahannya sebelumnya langsung maju menyerang Shihao menggunakan tombaknya. Tetapi serangan dari Dichong dihentikan oleh ketua dari Akademi Tianxuan, mengatakan kepada mereka berdua Akademi Tianxuan bukan tempat untuk saling bertarung. Mereka berdua harus berpindah ke tempat aula pertempuran. 今日 书院内不得喧哗激战。 Shihao dan juga Dichong mematuhi perkataan dari tetua itu. Lalu mereka pun memasuki aula pertempuran. Sebelum bertarung, Dichong sedikit mengungkit dengan cerita masa lalu mereka.
Lebih tepatnya merupakan kisah dari leluhur istana mereka masing-masing, yang dimana di saat itu istana abadi telah berhasil mengalahkan istana tertinggi, dan kali ini Di Chong akan melakukan hal yang sama kepada Shi Hao yang sekarang merupakan penerus dari istana tertinggi. Di Chong mengeluarkan sayapnya yang baru, yaitu sayap pedang bulu phoenix. Orang-orang yang melihat sayapnya Di Chong pun sangat kaget karena sayap tersebut konon katanya bisa membasmi apapun yang berada di hadapannya. Semua lawan akan bisa dikalahkan oleh sayap Phoenix itu. Shi Hao juga memberikan pujian kepada Di Chong karena tak disangka Di Chong akan mampu mempelajari teknik terlarang baru, yaitu sayap Phoenix tersebut. Lalu Shi Hao juga mengeluarkan sayap kunpengnya yang ia lapiskan dengan teknik guntur, dan pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Shi Hao berhasil mendominasi pertarungan dengan sayap kunpeng milik Shi Hao yang dapat membuat Di Chong terpojok, sampai pada akhirnya bisa melukai bagian leher milik Di Chong, membuat leher Di Chong pun berdarah. 教训太深刻了，又学了新的禁忌宝术。 Di Chong tak menyangka jika kekuatan spiritual Shi Hao dan juga kekuatan tubuh fisiknya sekarang telah meningkat dengan drastis. Lalu Di Chong pun melanjutkan pertarungannya dengan Di Chong yang mengeluarkan pedang, sedangkan Shi Hao melanjutkan pertarungan dengan menggunakan tombak emasnya. Terjadilah peraduan tombak dan juga pedang di antara mereka berdua, sampai pada akhirnya dalam pertarungan itu Shi Hao lagi-lagi bisa membuat Di Chong terpojok dan Di Chong terpental akibat serangannya Shi Hao. Dan di saat Shi Hao yang ingin mengakhiri pertarungan, tiba-tiba saja Di Chong mengaktifkan kekuatannya yang baru, yang dimana kekuatan ini Di Chong mengeluarkan sebuah benda raksasa yang bentuknya seperti sebuah pagoda besar dan juga memiliki simbol patung di atasnya. Di Chong menggunakan patung itu untuk menyerang ke arah Shi Hao dengan mengeluarkan patung kecil lainnya yang secara berurutan maju menyerang Shi Hao. Untungnya Shi Hao mampu menghancurkan setiap patung yang mendekati dirinya menggunakan tebasan dari tombak emasnya. Setelah itu pun Shi Hao mengeluarkan serangan dari bola petirnya dari atas langit yang ia arahkan langsung kepada Di Chong. Di Chong mencoba menahan serangan Shi Hao menggunakan patungnya, tetapi di saat Di Chong yang mencoba untuk menahan serangannya Shi Hao, tiba-tiba saja Shi Hao dari arah lain menyerang Di Chong lagi menggunakan tombaknya, membuat Di Chong tidak sempat untuk menghindar dan Di Chong pun terkena serangan tombak dari Shi Hao.也无用。 Tetapi di saat itu Di Chong mendengar adanya suara misterius yang berbicara kepada dirinya, mengatakan kalau ia akan membantu Di Chong untuk memberikan kekuatan kepada Di Chong untuk bisa mengalahkan Shi Hao. Di Chong menerima kekuatan itu dan lalu kekuatan itu pun masuk ke dalam tubuhnya Di Chong, membuat Di Chong memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam waktu yang sangat sekejap. Dengan kekuatan pemberian dari seorang misterius itu, Di Chong mampu memulihkan tubuhnya kembali dan menghancurkan serangannya Shi Hao. Shi Hao yang melihat Di Chong pun sangat bingung karena ia merasakan jika kekuatan spiritualnya Di Chong telah kembali pulih dengan sangat cepat. Shi Hao berpikir apakah hal ini disebabkan karena Di Chong yang telah menggunakan harta karun rahasianya. Lalu Di Chong pun secara bertubi-tubi maju menyerang Shi Hao. Terjadilah pertarungan jarak dekat di antara mereka berdua kembali, yang untungnya pada akhirnya Shi Hao tetap menjadi yang mendominasi dalam pertarungan mereka berdua, sampai membuat Di Chong dipojokkan oleh Shi Hao. Setelah membuat Di Chong di pojokan, Shi Hao pun berbicara kepada mereka semua. Siapa tadi orang yang telah ikut campur dalam pertarungan mereka berdua? Lalu seorang kakek tua penjaga dari Di Chong pun menunjukkan dirinya, yang dimana kakek inilah yang tadi menolong Di Chong. Di sana kakek itu menuduh Shi Hao telah melakukan curang pada pertarungan ini, dengan Shi Hao yang menggunakan trik untuk bisa kebal dari serangan sihir. Shi Hao yang mendengar perkataan itu pun sadar jika kakek tua ini mencoba untuk mengeles saja agar istana abadi mereka tidak malu karena telah dikalahkan oleh dirinya. Untungnya di saat itu teman-temannya Shi Hao membela Shi Hao. Kalau kalah yang mengaku kalah saja, nggak perlu mengeles seperti ini.
ini. Perkataan itu pun membuat kakek tua marah kepada mereka dengan memberitahu dan juga mengancam kepada mereka semua kalau seseorang yang sedang dilawan oleh Shihao sekarang merupakan tubuh kedua dari Tuan Dicongnya, sedangkan untuk tubuh utamanya masih berada di Istana Abadi. Jika tubuh utama datang untuk melawan Shihao, maka Shihao tidak akan bisa bersaing melawan tubuh utamanya. Shihao yang mendengar itu pun kaget karena ternyata Dicong ini memiliki tubuh keduanya juga, yang artinya di sini Dicong juga mempraktekkan teknik dari janin ilahi, yaitu teknik yang sama dilakukan oleh Yue Chan untuk membagi tubuhnya menjadi dua individu, yaitu primer dan juga sekunder. Shihao baru mengetahui jika Dicong mempraktekkan teknik ini juga kepada tubuhnya. Kakek tua penjaga Dicong memarahi Shihao dan dirinya berniat untuk memberikan pelajaran kepada Shihao dengan menyerang Shihao. Untungnya sebelum kakek tua itu menyerang Shihao, kekuatan tangan emas dari guru Chidoling datang menolong Shihao dengan menghentikan serangan dari kakek tua itu. Sambil guru Chidoling mengatakan kekesalannya kepada kakek tua ini karena si kakek tua ini merupakan pelayan dari Istana Abadi, tetapi telah berani-beraninya untuk menyenggol murid kesayangannya yang merupakan penerus dari istana tertinggi. Guru Chidoling menangkap kakek tua itu dan meremasnya. Kakek tua itu sambil ketakutan meminta kepada guru Chidoling untuk memaafkan dirinya. Hal ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Tetapi guru Chidoling tidak percaya dengan perkataan kakek tua tersebut karena jelas-jelas kakek tua itu sebelumnya ingin melukai muridnya. Dan tanpa pikir panjang, guru Chidoling langsung menghancurkan kakek tua itu menggunakan genggaman tangan, membuat kakek tua itu pun langsung menghilang menjadi abu akibat genggaman tangan dari guru Chidoling. Ketua Akademi Tianxuan yang melihat ini pun sangat kagum kepada istana tertinggi, yang sekarang istana tertinggi secara perlahan-lahan sudah memulai menunjukkan taringnya kembali. Artinya kebangkitan dari istana tertinggi kemungkinan akan segera tiba. Apalagi guru Chidoling sekarang telah menemukan murid yang sangat jenius yaitu Shihao. Kesempatan bagi istana tertinggi untuk bisa mendapatkan kejayaannya kembali bukan sesuatu hal yang mustahil lagi. Tidak puas memusnahkan pelayan dari Istana Abadi, guru Chidoling berniat juga untuk menghancurkan Dicong. Tetapi di saat itu guru Tianxuan meminta kepada guru Chidoling tidak melakukan hal tersebut, karena jika guru Chidoling memusnahkan tuan muda dari Istana Abadi, maka Shihao bisa mendapatkan masalah besar dari Istana Abadi. Bisa saja semua guru tertinggi dari Istana Abadi mengincar Shihao, dan juga masalah ini sendiri merupakan masalah pribadi antara Shihao dan juga Chidong. Seharusnya membiarkan Shihao saja menyelesaikan masalah ini sendirian. Guru Chidoling yang mendengar itu menuruti perkataan dari guru Tianxuan, yang dimana guru Chidoling melepaskan Dicong. Guru Chidoling akan memberikan kesempatan kedua kepada Dicong untuk bisa menyatu dengan tubuh utamanya. Dan setelah waktunya tiba kembali, maka Shihao dan juga Dicong akan melakukan pertarungan rematch kembali dengan kekuatan maksimal mereka. Tetapi guru Chidoling tidak sepenuhnya memaafkan Dicong, yang dimana guru Chidoling mengambil harta-harta miliknya Dicong, yaitu mengeluarkan semua hartanya Dicong dari kantungnya Dicong. Di sana guru Chidoling menemukan sebuah senjata tombak yang sangat bagus, dan senjata tombak itu diberikan kepada Shihao. Shihao juga merasakan dari senjata tombak ini yang memiliki kekuatannya sangat hebat. Dengan senjata tombak barunya ini, Shihao merasa kalau dirinya bisa mengalahkan para dewa. Sedangkan Yue Chan di sana tanpa langsung pergi meninggalkan arena pertempuran begitu saja, karena rencananya untuk bisa mendapatkan Qingyi telah gagal. Sedangkan sang peri kelinci langsung mengambil harta bagian dari Dicong, yang dimana ia mengambil sebuah pot yang kemungkinan berisikan tentang obat-obat penawar. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 151 pun bersambung. 你算什么东西？教训太深刻了，又学了新的禁忌宝术。